Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewi. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan konsentrasi perpajakan. Saya dari kelas E25. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian organisasi beserta contohnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian organisasi. Dan saya juga mengambil contohnya itu seperti Badan Pertanahan Nasional. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang sejarahnya, arti lambangnya, visi dan misinya, tugas Badan Pertanahan Nasional itu apa, struktur organisasinya, dan contoh Badan Pertanahan Nasional. Yang pertama, pengertian organisasi. Apa sih yang dimaksud dengan organisasi? Pengertian organisasi itu dapat diartikan sebagai dua atau lebih orang yang berada di dalam suatu wadah yang sama dan memiliki satu tujuan. Tujuan tersebut nantinya akan dicapai bersama dengan anggota dari organisasi tersebut melalui kerjasama dari pihak yang bersangkutan. Perlu pula diketahui bahwa di dalam organisasi dapat ditemukan berbagai ilmu. Ilmu yang dimaksud tersebut adalah ilmu yang tidak didapatkan di tempat umum seperti bangku sekolah. Setiap organisasi juga tentunya memiliki susunan dan struktur yang dimulai dari jabatan seseorang, ketua organisasi. Kemudian akan diikuti dengan wakil, sekretaris, bendahara, dan berbagai bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan dari organisasi tersebut. Sekarang kita bahas tentang sejarah Badan Pertanahan Nasional. Sejarah Badan Pertanahan Nasional atau bisa disingkat dengan kata BPN. Badan Pertanahan Nasional ataupun BPN awalnya adalah Akademi Agraria yang didirikan di Yogyakarta. Kemudian didirikan lagi di Semarang pada tahun 1964 yang di Yogyakarta dengan jurusan agraria tetapi di Semarang dengan jurusan pendaftaran tanah. Pada tahun 1966 diterbitkan status Akademi Agraria sampai akhirnya pada tahun 1971 dibuka jurusan Tata Guna Tanah pada Akademi Agraria di Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1987, ketika program Sarjana Muda dihapuskan dan diganti menjadi Pendidikan Diploma 3, akhirnya semua jurusan di akademi ini ditiadakan lagi. Pada tahun 1989, pembina Akademi Agraria dialihkan dari Departemen Dalam Negeri ke Badan Pertanahan Nasional ataupun BPN sampai sekarang. Badan Pertanahan Nasional ataupun BPN ini disebut sebagai lembaga pemerintahan departemen, tetapi di bawah pertanggungjawaban kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala sesuai dengan Perpres nomor 10 tahun 2000. Badan Pertanahan Nasional ataupun BPN mempunyai tugas yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektorial. Pada tahun 1993, nama Akademi Agraria pun diganti menjadi Akademi Pertanahan Nasional. Pada tahun yang sama, Akademi Pertanahan Nasional jenjang pendidikannya ditingkatkan menjadi D4. Nama akademi pun diubah menjadi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional ataupun STPN. Pada tahun 1996 dibuka program D1 pengukuran dan pemetaan kadastral di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional ataupun STPN sampai sekarang. Arti lambang Badan Pertanahan Nasional. Di sini ada 4 butir padi, lingkaran bumi, sumbu, dan 11 grafis bumi. 4 butir padi ini memiliki arti kemakmuran dan kesejahteraan, memaknai atau melambangkan 4 tujuan penataan pertanahan yang akan dan telah dilakukan BPN RI, yaitu kemakmuran, keadilan, kesejahteraan sosial, dan berkelanjutan. Lingkaran bumi ini melambangkan sumber penghidupan manusia, melambangkan wadah atau area untuk berkarya bagi BPN RI yang berhubungan langsung dengan unsur-unsur yang ada di dalam bumi yang meliputi tanah, air, dan udara. Sumbu di sini melambangkan poros keseimbangan. 3 garis lintang 1, 2, 3
memaknai atau melambangkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mendasari lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria UU-PA Nomor 5 Tahun 1960. Yang terakhir, 11 bidang grafis bumi. 11 bidang grafis bumi ini memaknai atau melambangkan 11 agenda pertanahan yang akan dan telah dilakukan BPN RI. Bidang pada sisi sebelah kiri melambangkan bidang bumi yang berada di luar jangkauan wilayah kerja BPN RI. Warna coklat melambangkan bumi, alam raya dan cerminan dapat dipercaya dengan teguh. Warna kuning emas melambangkan kehangatan, pencerahan intelektual dan kemakmuran. Warna abu-abu melambangkan kebijaksanaan, kedewasaan serta keseimbangan. Selanjutnya, visi misi. BPN di sini juga mempunyai visi misi. Visinya yaitu menjadikan lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta keadilan berkelanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia. Misinya mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk yang pertama, meningkatkan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan. Yang kedua, peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitan dengan penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah, atau yang disingkat dengan P4T. Yang ketiga, perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dan mengatasi berbagai sengketa, konflik, dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik, dan perkara pada kemudian hari. Yang keempat, keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat, menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa semangat, prinsip dan aturan tertuang dalam UU-PA dan aspirasi rakyat secara luas. Selanjutnya, kita bahas tentang apa aja sih tugas Badan Pertanahan Nasional. Tugas Badan Pertanahan Nasional ataupun BPN, yang pertama, pengukuran, konversi atau pendaftaran hak milik sarusun, pendaftaran tanah wakaf, pendaftaran peralihan hak, pendaftaran pemindahan hak, pendaftaran perubahan hak, pemecahan atau penggabungan hak, pendaftaran hak tanggungan, roya atas hak tanggungan, penerbitan sertifikat pengganti, surat keterangan pendaftaran tanah, serta pengecekan sertifikat. Selanjutnya di sini saya juga akan membahas tentang struktur organisasi BPN. Yang pertama dan paling atas itu adalah Kepala Kantor Kabupaten. Lalu dibantu dengan sub bagian tata usaha dan sub bagian tata usaha ini dibantu oleh urusan perencanaan dan keuangan, urusan umum dan kepegawaian. Dan terdapat 5 seksi. Yang pertama, seksi survei, pengukuran dan pemetaan, seksi hak tanah dan pendaftaran tanah, seksi pengaturan dan penataan pertanahan, seksi pengendalian dan pemberdayaan, seksi sengketaan konflik dan perkara. Dan dibantu oleh subseksi lainnya. Contoh Badan Pertanahan Nasional. Ini adalah contoh Badan Pertanahan Nasional yang berada di Kabupaten Bekasi. Nama kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi yang beralamat di Komplek Lipo Cikarang, Jalan Daha, Blok B4 Nomor 2, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Bidang usahanya pertanahan nasional, regional, dan sektorial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahun berdirinya 25 Januari 2002. Jam kerjanya dari hari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 3 sore.
Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.